asuhan keperawatan dengan pasien gangguan pendarahan abdomen melena. Selamat menyaksikan. Melena adalah kondisi di mana feses yang berwarna gelap seperti tar dan hitam sering disertai bau menyengat akibat enzim pencernaan dan kuman usus yang bekerja pada hemoglobin. Hal ini terjadi karena adanya perdarahan di saluran pencernaan bagian atas. Selain melena, pasien juga bisa mengalami hematemesis atau muntah darah. Kondisi ini termasuk kegawat daruratan karena dapat menyebabkan shock hipovolemik, anemia berat, bahkan kematian jika tidak segera ditangani. Ada beberapa penyebab utama melena di antara lain. Pertama, ulcus pepticus, yaitu luka pada lambung akibat asam lambung berlebih atau infeksi bakteri. Yang kedua, varises esophagus yang biasanya terjadi pada pasien dengan penyakit hati. Ketiga, esophagitis, yaitu peradangan pada kerongkongan. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh robekan mukosa, kelainan pembuluh darah, dan juga kanker saluran cerna. Kondisi ini dapat menyebabkan perdarahan yang disebut melena. Adapun tanda dan gejala yang sering muncul pada pasien melena diantaranya BAB berwarna hitam pekat, muntah darah, nyeri perut, lemas dan pucat. Selain itu, pasien juga mengalami pusing, kemudian sesak napas saat beraktivitas, bahkan penurunan kesadaran. Gejala ini muncul akibat kehilangan darah yang cukup banyak. Penatalaksanaan melena dilakukan secara cepat dan tepat, meliputi pertama, stabilisasi pasien dengan memantau tanda vital dan memberikan oksigen jika diperlukan. Kedua, resusitasi cairan, yaitu pemberian cairan infus untuk menggantikan darah yang hilang. Ketiga, terapi obat, seperti obat penurun asam lambung dan obat untuk menghentikan pendarahan. Keempat, tindakan endoskopi untuk mengetahui sumber pendarahan sekaligus menghentikannya. Dan jika kondisi berat, dapat dilakukan tindakan operasi. Dalam asuhan keperawatan dilakukan pengkajian secara menyeluruh meliputi yaitu pertama keluhan utama seperti PAB dan muntah darah. Terus selanjutnya itu riwayat penyakit sekarang dan terdahulu. Terus yang ketiga itu pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan lab. Diagnosa yang terakhir yaitu hipovolemia, intoleransi aktivitas dan perfusi perifer tidak efektif. Nah, kali ini kita akan bahas intervensi keperawatannya. Yang pertama itu ada hipovolemia atau kekurangan cairan. Tujuannya untuk meningkatkan status cairan tubuh. Caranya dengan memantau tanda-tanda vital, mengontrol intake dan output cairan, memberikan cairan oral, serta kolaborasi pemberian cairan infus. Ini penting untuk mencegah kekurangan cairan yang bisa berbahaya. Yang kedua itu ada intoleransi aktivitas atau kelemahan. Tujuannya itu agar pasien mampu beraktivitas kembali. Perawat akan memantau tingkat kelelahan, memberikan aktivitas secara bertahap, menganjurkan istirahat, dan menghindari aktivitas berlebihan. Hal ini bisa membantu pasien tetap kuat tanpa memperburuk kondisi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, itu ada perfusi perifer tidak efektif. Tujuannya meningkatkan aliran darah ke jaringan. Dilakukan dengan memantau sirkulasi, mengenali faktor risiko, serta memberikan edukasi pola hidup sehat. Ini penting agar jaringan tubuh tetap mendapat oksigen yang cukup. Jadi, intervensi keperawatan fokus pada pemantauan, pemberian terapi, dan edukasi untuk mempercepat pemulihan pasien. Implementasi pendarahan abdomen memerlukan penanganan cepat dengan fokus pada stabilisasi kondisi pasien, pemenuhan cairan, peningkatan aktivitas, dan perbaikan perfusi. Lalu, pada hipovolemia, dilakukan pemantauan tanda vital, observasi tanda kekurangan cairan, serta monitoring intake output. Tindakan meliputi pemberian cairan oral dan kolaborasi cairan intravena untuk menjaga keseimbangan cairan. Lalu, pada intoleransi aktivitas, perawat mengkaji tingkat kelelahan, menganjurkan tirak baring, serta membantu aktivitas secara bertahap sesuai toleransi pasien. Pada perfusi perifer tidak efektif, dilakukan pemantauan sirkulasi perifer seperti nadi, warna kulit, dan pengisian kapiler, serta kolaborasi dalam penanganan penyebab. Lalu, implementasi dilakukan secara berkelanjutan dengan memonitoring ketat dan edukasi untuk mendukung pemulihan pasien. Dalam penanganan pasien melena, tenaga kesehatan juga harus memperhatikan aspek hukum, seperti melakukan tindakan sesuai prosedur, memberikan informasi kepada pasien, serta mendapatkan informed consent sebelum tindakan. Hal ini penting untuk melindungi pasien maupun tenaga kesehatan dari resiko ancaman tindak pidana. Demikian penjelasan dari kami tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan melena. Semoga
Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.